Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih tetap semangat ya di terik matahari dan juga di tengah hujan gemuruh. Oke, uh, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Multi Ermaika Islami, Hadir, Bu. oke, Krismawati, Hadir, Bu. Indri Sri Maryani, Hadir, Bu. Tresnawati Nur Pertiwi. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, masih ada yang ingat nggak nih kemarin kita belajar apa? Ayo, kira-kira belajar apa ya? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Lupa ya. Nah, kemarin itu kita kan belajar tentang pewarisan sifat ya. Yang di pewarisan sifat itu kita belajar bahwa setiap wajah manusia nih, terutama wajah kita nih, itu beda-beda ya. Dari ada yang hidungnya misalkan bentuknya berbeda, bibirnya, mukanya, matanya, semua berbeda. Nah, ciptaan Allah itu nggak ada yang sama ya. Bahkan kembar identik pun bisa dibedakan. Tuh, nah sekarang kan pewarisan sifatnya udah lewat nih. Nah, tapi kita masih ada kaitannya dengan pewarisan sifat. Kalau pewarisan sifat itu mungkin membahas tentang perbedaan atau pewarisan genetik dari hewan dan manusia. Nah, kalau ini kita lanjutannya ke bioteknologi, di mana hasil dari tanaman atau tumbuhan itu ternyata kalau kita gabungkan dengan bakteri itu bisa menjadi makanan loh. Nah, tapi apakah tentang pembuatan makanan aja di bioteknologi nih? Enggak ya, tentunya banyak. Bisa. Misalkan kita bisa nih, gimana sih bikin tanaman yang tanpa tanah, tanpa akar, kok bisa numbuh gitu. Misalkan dari proses genetika gitu ya. Terus misalkan dari cloning gitu kan. Nah, banyak. Pokoknya nggak cuman makanan. Ya, tapi kali ini Ibu lebih spesifik ke makanannya ya. Ya tentunya pasti sebelumnya kalian pernah ke Bandung nggak nih? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, kalau yang belum nanti Ibu ajakin jalan-jalan ke Bandung ya. Ya, di biar tiketnya masing-masing. Oke, sebelum itu kita nonton video dulu yuk. Punya video nih. Videonya, bentar ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Bioteknologi by Amrina Rosyada. Pernahkah kalian jalan-jalan ke kota Bandung? Jika pernah, mari kita mengingat sejarah kota Bandung. Kota Bandung adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Jawa dan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dahulu terjadi sebuah peristiwa bersejarah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 24 Maret tahun 1946, Bandung Selatan di bumi hanguskan oleh para pejuang karena suatu alasan. Peristiwa tersebut pun diabadikan dengan Monumen Bandung Lautan Api. Biasanya apa yang kalian bawa sebagai oleh-oleh makanan khas Bandung? Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat jenis makanan ini? Gambar di bawah ini terdapat keju, tape singkong, roti dan susu. Nah, cara membuat makanan jenis tersebut berasal dari hasil bioteknologi pada bakteri yang dapat diproses melalui fermentasi. Fermentasi adalah proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat, seperti pati dan gula, menjadi alkohol atau asam. Alkohol atau asam berperan sebagai pengawet alami dan menghasilkan rasa yang berbeda pada makanan fermentasi. Proses fermentasi makanan biasanya mengembangkan bakteri baik yang disebut probiotik. Bakteri baik yang satu ini telah terbukti memiliki manfaat yang besar bagi tubuh,
mulai dari meningkatkan sistem imun hingga baik untuk pencernaan. Berikut adalah nama bakteri yang berperan dalam proses pembuatan fermentasi pada makanan. Keju dibuat dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Tape dan roti dibuat dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Dan susu dibuat dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Kali ini kita akan membahas proses pembuatan salah satu dari jenis makanan tersebut, yaitu tape. Tape adalah salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong. Tape singkong memiliki rasa manis, sedikit asam dan sedikit mengandung alkohol dan berair. Ternyata tape itu merupakan ciri khas makanan dari kota Bandung loh. Untuk itu yuk mari kita lestarikan makanan Nusantara kita. Pertemuan keempat biotek. Oke, itu tadi video dari tentang sedikit ya tentang bioteknologi. Nah, hubungannya apa sih dengan budaya Bandung? Nah, kalian tahu ya bahwa di Bandung itu ciri khas makanannya salah satunya adalah tape singkong. Tahu ya? Nah, tape singkong di Bandung itu disebutnya peyem, oke? Itu bahasa daerah khas sana. Nah, terus kenapa sih dibilang tape singkong? Ya, karena terbuat dari singkong. Oh, kenapa kok disebutnya tape? Ya, karena rasa singkongnya itu yang kita tahu kan singkong keras ya. Kok bisa sih jadi lembut, jadi lembek begitu, terus rasanya kok jadi gak sepet gitu, malah jadi ada asam, ada manis, bahkan bisa ada rasa-rasa alkoholnya gitu. Nah, ternyata hasil singkongnya itu sudah difermentasi. Fermentasinya dengan apa? Dengan bakteri baik tadi ya. Kayak kita kan tahu nih, bakteri itu salah satu mikroba ya, tapi nggak cuman bakteri itu kan yang kita kenal, oh bakteri itu buat penyakit gitu kan. Oh ternyata nggak semua bakteri itu bisa menimbulkan penyakit. Ternyata bakteri itu ada bakteri baik, salah satunya bakteri baik itu dapat membuat atau menciptakan suatu makanan. Seperti makanan yang kita makan tuh kayak misalkan ada yogurt, pernah kan makan? Terus keju, kecap, spaghetti ya. Terusnya roti, terus susu gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Itu bahwa pembuatan makanannya itu terbuat dari mikro tadi ya, bakteri baik. Nah, pastinya bakterinya beda-beda. Tadi ingat nggak kalau tape sendiri nama mikrobanya apa? Bakterinya. Coba Ami, namanya apa? Saccharomyces Ya, cerevisiae. Cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Nah, betul. Oke, Ike, tadi roti, mana bakterinya apa? Sama Bu, Saccharomyces cerevisiae. Oke, betul. Oke. Lesna, tadi cara pembuatan keju, bakterinya apa namanya? Lactobacillus. Iya, Bulgaricus. betul. Bulgaricus. Oke, Indri, tadi terakhir buat apa? Kan ada 4 contoh makanan tuh, ada keju, terus ada apa lagi? Ada tape gitu kan. Terus apa lagi tadi tuh? Roti. Nah, terakhir apa tadi? Ingat Yang nggak? terakhir apa pembuatannya? Nyimak, Kak. Enggak, nama Lu makanannya. lupa Bu. Oke, perhatikan ya, Indri. Tadi tuh yang terakhir susu. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ternyata bakteri itu banyak ya. Maksudnya, kalau difermentasikan, dia sangat bermanfaat untuk kita. Bahkan, bisa kita konsumsi. Kenapa sih harus difermentasi? Ya, karena kalau nggak difermentasi, nanti salah satunya yang nggak bisa menciptakan makanan yang baru. Terus yang kedua, itu sebagai bahan pengawet, jadi biar nggak cepet basi ya atau rusak suatu makanan itu. Justru bahkan hal-hal yang difermentasi itu bisa memperpanjang usia makanan.
Gitu ya. Nah, kita juga butuh juga nih buat tubuh. Misalkan kayak bikin yogurt atau nah yogurt kan itu susu basi ya, basahinnya kan. Kok susu basi bisa dimakan, bisa di apa? Dicerna gitu kan, bisa dikonsumsi. Nah, justru susu yang kita sebut basi itu atau misalkan yogurt itu sangat bagus untuk kebutuhan pencernaan kita gitu kan. Salah satunya kalau misalkan kalian lagi diare nih, itu kalian lancar nantinya kalau makan yogurt itu gitu ya, memudahkan proses pencernaan. Lanjut ya, ngomong-ngomong tape, kalian pernah makan tape nggak? Pernah, Bu. Nah ya, kayak ibu kalian orang kaya semua di sini, jadi nggak mau makan tape. Kayak enggak. Ya, nah tapi apakah kalian pernah membuat tape? Gimana sih kok bisa singkong sekeras itu jadi lembek? Pernah nggak buat? Atau ada yang tahu cara buatnya gimana? Oke, kalau gitu coba lihat video berikutnya ya. Sini Bu mau nerangin proses pembuatan tapai singkong. Disimak ya. Nanti Ibu tanya. Oke, kelihatan semua. Sudah mateng sahabatku, sudah empuk. Tuh ya, cakep banget singkongnya. Iya, kali ini aku mau bikin tape singkong. Bikin tape singkong itu gampang-gampang susah sahabatku. Walaupun bahannya hanya dua macam, singkong dan ragi tapai. Tapi bikinnya ini butuh trik tersendiri. Supaya tape singkongnya berhasil. Jadinya cakep dan manis. Nah, seperti apa cara bikinnya? Ayo kita lihat prosesnya. Bersama Chef Tar abal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Bahannya hanya dua macam sahabatku. Ini tape singkong, kok tape singkong. Ini ragi tapai, bisa untuk tape ketan dan sebagainya. Dan ini singkong. Singkongnya ini 3 kilo banyaknya. Kita mau kupas singkongnya juga harus yang empuk. Selesai kita mengupasnya, sekarang kita mau cuci singkongnya. Kulit ari singkongnya nih mesti dibuang. Nah ini sahabatku nggak punya peeler, bisa pakai pisau ya, bisa dikikis-kikis aja. Tapi yang paling praktis sih pakai peeler kayak gini sih. Seperti ini sahabatku. Bikin keripik singkong jadinya putih ini sahabat ya. Aja deh. Kita mau periksa tuh ya, ragi. Terus raginya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wadah daun pisang. Lalu kita taburkan tipis-tipis aja. Ada sirkulasi udara. Jadi walaupun ditutup dengan daun pisang, dia masih ada sirkulasi udara sehingga tapainya akan hidup seperti itu. Nggak boleh diintip-intip sampai hari yang ketiga. Prok-prok, wow. Jadi ya, tuh aromanya sih wangi sih sahabatku, harum. Jadi nggak sih? Jadi ya. Oh jadi sahabatku. Oh jadi kok. Coba aku makan. Enak, manis, seperti yang aku mau kan. Kita makan lagi. Cukup manis sih sebenarnya. Seperti kamu. Karena ini sudah manis tapenya, jadi aku nggak tambahin gula pasir. Jadi bagi sahabatku yang kepengen lebih manis lagi, bisa kasih sedikit gula pasir, jangan banyak-banyak, 1 sendok aja gitu. Buatku suka dengan videonya. Kalau suka kasih like, yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di Oke, itu ya videonya. Paham ya cara buatnya gimana? Pertama dikupas kulit singkongnya, terus habis itu direbus. Terus jangan lupa raginya dihancurin dulu, habis itu disaring ya, biar nggak menggerindil gitu.
Nah, habis itu ditutup rapat-rapat, tapi di situ kan pakai bungkus pisang tuh, biar ada udaranya dikit, sela-sela dikit gitu. Nah, karena kan proses ragi itu dari karbon dioksidanya juga ya, ada oksigennya juga, jadi ada udara yang masuk, jadi nggak bener-bener rapat banget. Gitu. Nah, terus jadilah nanti raginya, kalau udah ada embun-embun gitu, nah berarti udah naik tuh raginya, tuh udah berproses, nah baru deh jadi alkohol. Makanya di situ rasa dari singkongnya itu ada rasa-rasa asam dan manis juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian sekiranya masih kurang manis nih, boleh tambahin lagi gulanya. Itu opsional. Oke, karena pembuatannya udah tahu, jadi Bu Cheryl KPD ya, kalian sendiri buat di rumah, per kelompok aja tugasnya. Nanti hasilnya dikumpulin di sekolah biar Ibu cicip. Oke, Ibu kirim ke Ami ya. Ami, Baik, udah Ibu Bu. share. Oke. Prosesnya 3 hari, nanti buat tim berikutnya jangan lupa dibawa singkongnya. Oke, nah tadi itu kan udah nih proses pembuatan tape. Sekarang kita kuis ya. Oke. Siap-siap ya. Ya, ketahuan. Oke, nomor 1. Disajikan data nama mikroorganisme Rhizopus algaporus, Lactobacillus bulgaricus, Monila staphyla, Streptococcus sp. Bioteknologi konvensional sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Pada pembuatan tempe terjadi proses fermentasi mengubah protein menjadi asam amino. Sedangkan pembuatan yogurt terjadi fermentasi mengubah laktosa menjadi asam laktat. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt adalah nomor. Ayo, yang mana jawabannya? A, B, C, D. Yang mana? Ami apa? A, 1 dan 2. Oke, Tresna, 1 dan 2, Bu. Indri, Abu 1 dan 2. Ike, A, Bu, 1 dan 2. oke, ini nggak ikut-ikutan ya. Jawabannya betul, 1 dan 2. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Lanjut, nomor 2. Jenis bakteri untuk membuat roti adalah Ami apa? Yang D, Oke ya, Tresna, Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. oke, Indri, D, Bu. Ike, Yang D, Bu, Saccharomyces. ya betul. Jawabannya adalah Saccharomyces cerevisiae. Wah, pinter ya. Lanjut. Jenis bakteri yang sama dengan pembuatan roti yaitu kecap, keju, tape, atau susu. Multi apa? Tape, C. Tresna, Tape, Bu. Indri, C, Bu, tape. Ike. C, tape. Ya, jawabannya adalah tape. Wah, pinter banget nih. Oke, keempat, jenis bakteri untuk membuat susu yaitu Rhizopus algaporus, Streptococcus thermophilus, Monila cytophila, dan D. Saccharomyces cerevisiae. Yang mana? Multi? Kayaknya B, Bu. Oke, Tresna, B, Bu. Indri, B, Bu. Ike. Yang Streptococcus. Ya, jawabannya adalah Streptococcus thermophilus. Lanjut. Terakhir ya. Jenis bakteri Saccharomyces cerevisiae untuk selain membuat roti dan tape dapat digunakan untuk membuat yogurt, alkohol, oncom, atau nata de coco. Multi yang mana? Bentar, kalau
Hmm, Ayo, Nata Depok. Oncom deh, Bu. oke, Desna, Oncom, Bu. Indri, Saya juga, Bu. C. Ika. Oncom. B, Bu. Oke, jawabannya adalah alkohol. Ya, selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya. Oke, alhamdulillah. Waktunya udah habis ya. Terakhir, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu mau nampilin video nih, karena tadi kita udah tahu ya, ciri khas makanan dari Bandung apa tadi? Adalah Tape. tape. Oke, betul. Sekarang, tahu nggak lagu nasional dari Bandung itu apa? Ada yang tahu? Halo, halo Bandung. Ya, betul. Sekarang kita nyanyiin ya. Ada yang nggak hafal? Oke, hafal semua. Nyanyi nih, bareng-bareng. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari duduk kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari duduk kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari duduk kembali. Oke, selesai ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, karena pembelajaran hari ini udah selesai, jangan lupa tugasnya, yaitu kalian harus membuat tapai. 3 hari ke depan, Ibu tunggu hasilnya ya. Oke, kurang lebihnya dari Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. semua.